dengan dosen pembimbing Syafreni Putri Tama MPD, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dengan saya sendiri Mulia Aziza dengan NIM 25180051. Saya Salsabila Gesmarisa Zulfa dengan NIM 25059226. Saya Latifah Indah dengan NIM 25180087. Saya Muhammad Kadir Sandazen dengan NIM 25180049. Baiklah, kami dari Grup Observasi Pendidikan Pancasila akan memberikan kesimpulan dari wawancara dan hasil observasi secara langsung di lapangan yang telah kami lakukan dengan tema krisis humanisme di lingkungan pendidikan serta bullying antara mahasiswa dalam perspektif sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, kami telah melakukan wawancara mahasiswa dan observasi kepada korban bullying secara langsung. Dari observasi tersebut, kami telah mendapatkan kesimpulan yang akan kami sampaikan pada video dokumentasi ini. Baiklah, kami telah mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, yaitu berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa narasumber mengalami tindakan bullying yang kompleks dan sistematik, meliputi bullying verbal, sosial, dan fisik. Bullying tidak hanya dilakukan oleh sesama mahasiswa, tapi juga melibatkan oknum guru yang seharusnya berperan sebagai pendidik dan melindungi peserta didik. Namun dalam kondisi ini malah memperparah dampak psikologis yang dirasakan narasumber karena pelaku berasal dari pihak yang memiliki otoritas. Upaya narasumber untuk meminta bantuan kepada pihak sekolah tidak membuahkan hasil yang memadai. Guru BK dan sebagian guru lainnya justru cenderung menyalahkan narasumber, sehingga korban merasa tidak mendapatkan perlindungan yang adil. Akibatnya narasumber mengalami tekanan mental yang berat, perasaan terisolasi, serta menurunnya semangat untuk bersekolah, meskipun prestasi akademiknya tergolong yang terbaik. Lingkungan kelas yang didominasi oleh pelaku bullying membuat teman-teman lain memilih bersikap pasif dan tidak membela korban. Sikap diam tersebut turut memperkuat budaya bullying karena tidak adanya keberanian kolektif untuk menghentikan tindakan tidak manusiawi tersebut. Nah, namun demikian, pengalaman bullying di masa SMA tidak berdampak negatif terhadap kehidupan narasumber di bangku kuliah. Lingkungan kampus yang lebih sehat, suportif, dan menghargai kemampuan individu membantu narasumber memulihkan rasa percaya diri, serta berdamai dengan pengalaman traumatis di masa lalu. Narasumber juga meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila pada dasarnya menolak segala bentuk bullying, meskipun penerapan sangat bergantung pada kesadaran dan empati masing-masing individu. Berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan hasil analisis menurut kami pribadi. Pertama, menurut saya, wawancara ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekedar persoalan individu, melainkan kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan dan menegakkan nilai kemanusiaan. Ketika guru sebagai figur teladan ikut terlibat dalam perundungan atau bersikap abai, maka bullying berubah dari perilaku menyimpang menjadi praktik yang dinormalisasi dalam lingkungan sekolah. Kasus ini juga membuktikan bahwa prestasi akademik tidak selalu berbanding lurus dengan kesehatan mental. Narasumber mampu mempertahankan prestasi tinggi, tetapi harus membayar mahal dengan tekanan psikologis dan rasa takut yang berkepanjangan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya dari nilai, melainkan juga dari rasa aman, penghargaan, dan kemanusiaan. Selain itu, sikap diam dari teman-teman yang tidak ikut membuli menunjukkan adanya bully struktural, di mana mayoritas yang berkuasa menciptakan iklim ketakutan. Ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan sering bertahan bukan karena banyaknya pelaku, tetapi karena minimnya keberanian untuk melawan. Namun, menurut saya pengalaman positif narasumber di lingkungan kampus membuktikan bahwa lingkungan yang menghargai manusia secara utuh mampu memulihkan luka psikologis. Ini menjadi bukti bahwa bullying bukan takdir korban, melainkan hasil dari lingkungan yang salah. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harusnya tidak berhenti pada tataran teori, tetapi diwujudkan dalam sikap nyata dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan yang telah kami dapat dari hasil wawancara terhadap mahasiswa-mahasiswa mengenai pengetahuan mereka terhadap bullying yang terjadi di lingkungan kampus. Berikut kesimpulan hasil wawancara yang disusun langsung dari data yang kami berikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber, dapat disimpulkan bahwa bullying di lingkungan kampus dipahami sebagai tindakan yang merugikan orang lain, terutama melalui hinaan, ejekan, dan tekanan mental. Bentuk bullying yang paling dikenal oleh narasumber adalah bullying verbal dan bullying fisik. Dengan bullying verbal, dianggap lebih sering terjadi dan lebih berdampak pada kondisi psikologis korban. Meskipun sebagian besar narasumber tidak pernah menyaksikan langsung kasus bullying di kampus mereka menyadari bahwa kasus bullying tetap ada, baik melalui cerita media maupun kejadian di kampus lain. Hal ini menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah nyata di lingkungan pendidikan tinggi, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Dampak bullying ini dipandang sangat serius, terutama bagi korban, karena dapat menyebabkan gangguan mental berat hingga tindakan bunuh diri. Selain merugikan korban, bullying juga menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, manusia dianggap memiliki tanggung jawab untuk tidak bersikap pasif, melainkan berani menghentikan tindakan bullying dan memberikan pemahaman bahwa perilaku tersebut tidak dapat digunakan. Wawancara juga menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam mencegah bullying. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan sikap saling menghargai dinilai mampu membentuk karakter mahasiswa agar lebih beretika dan berempati. Dengan internalisis nilai-nilai tersebut, diharapkan kesadaran mahasiswa meningkat sehingga kasus bullying di lingkungan kampus dapat diminimalkan. Maka dari itu, kami telah mendiskusikan solusi yang dapat diambil dari kasus bullying ini agar semakin sedikit terjadi dan tidak terjadi lagi. Yaitu upaya pencegahan bullying di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, penguatan pendidikan nilai Pancasila serta praktis, bukan hanya teoris, agar mahasiswa mampu menerapkan nilai kemanusiaan dan saling menghargai dalam kehidupan kampus. Kedua, meningkatkan kepedulian dan keberanian mahasiswa untuk tidak bersikap pasif dengan cara menegur atau melapor tindakan bullying yang disaksikan. Ketiga, penyediaan sistem pelaporan yang aman dan jelas agar korban maupun saksi tidak takut menyampaikan kejadian bullying tersebut. Yang keempat, yang terakhir, penegakan aturan kampus yang tegas disertai pembinaan sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman, beretika, dan bebas dari bullying. Setelah kesimpulan yang kami berikan berikut, kami akan menampilkan rekaman suara dari korban yang telah kami lakukan observasi. Sebelumnya, mohon maaf jika kami hanya dapat menampilkan rekaman suara saja, dikarenakan ini merupakan topik yang sangat sensitif bagi korban. Maka untuk menghormati privasi korban, kami hanya dapat menampilkan rekaman suara saja. Berikut rekaman suaranya. Sekian hasil kesimpulan yang telah kami dapatkan setelah berdiskusi bersama kelompok kami. Maka dari itu, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan Azizah nanya bentuk perlakuan seperti apa yang aku terima. Contohnya diejek, direndahkan, dikucilkan, diancam, atau bentuk lainnya. Nah, perlakuan yang aku terima itu tuh diejek, direndahin, dikucilkan tentunya iya. Kalau diancam sih sebenarnya tidak secara langsung, tetapi melalui tindakan ya. Nah, yang merundung aku ini nih bukan cuma teman-teman dari kelas aja, tetapi ada beberapa oknum guru yang ikut merendahkan aku. Contohnya dengan ngata-ngatain aku dengan sebutan hewan, terus kayak apa ya istilahnya, kayak menjelek-jelekan fisik aku kayak gitu. Nah, habis itu kalau dari teman-teman aku sendiri, mereka itu tuh ya kayak perundungan ke teman itu lebih ke dikucilin sih, karena yang memang ngebully aku tuh hampir sekelas, dan itu rata-rata itu aku dapat pembulian dari siswa-siswa yang laki-laki. Nah, untuk bentuk perundungannya itu tuh kayak disama-samain sama binatang. Habis itu lebih banyak sih sebenarnya ke perundungan secara verbal, tapi ada juga yang tidak segan-segan melakukan perundungan itu secara fisik kayak gitu. Kayak mayor kepala, nendangin kaki aku, terus kayak ninju badan kayak gitu kan. Ketika aku bercerita ke guru yang harusnya kita percayai, yaitu guru BK. Guru BK itu tuh bukan memberikan tindakan langsung kepada para pelaku, tetapi lebih ke menekankan aku biar aku tuh berubah gitu. Sebagai korban kan kita tentunya
mengharapkan perlindungan seperti itu ya. Nah, sedangkan posisi aku dibully sama anak satu kelas dan teman-teman, bagaimana dengan teman-teman aku yang nggak membuli? Mereka memang nggak membuli, tapi mereka cuma diem aja ngeliat aku dirundung seperti itu karena notabene aku kan minoritas nih. Nah, sedangkan yang membuli aku ini mayoritas gini. Apakah itu berdampak ke nilai aku? Menurut aku enggak, karena tergantung individunya, tergantung korbannya gitu. Terus apakah menurut aku perlakuan yang aku terima itu mencerminkan sikap menghargai sebagai sesama manusia? Menurut aku enggak, sama sekali enggak. Bahkan ibaratnya binatang aja ketika kita kasih makan dia tidak akan mencelakai kita, ibaratnya kan seperti itu. Nah, sedangkan ini orang ini udahlah sering nyontek aku, udahlah sering manfaatin aku, tapi mereka tetap ngerundung aku. Jadi apakah mencerminkan sikap menghargai? Tentu enggak banget. Itu menurut aku.